Universitas Pamulang dengan Significance Center. Dan tujuan dari acara webinar kita pada sore hari ini adalah meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang matematika dan ilmu data, serta meningkatkan wawasan keilmuan dan skill seluruh partisipan melalui diskusi langsung dengan narasumber. Sebelumnya, perkenalkan saya Ika Rahmania Swandan akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Pada diskusi kita kali ini, kita memiliki beberapa aturan. Yang pertama, dimohon kepada seluruh peserta untuk tetap mematikan mikrofonnya demi menjaga kelancaran acara kita pada sore hari ini. Dan yang kedua, apabila peserta memiliki pertanyaan, bisa langsung diketikkan di kolom chat dengan format nama, institusi, dan pertanyaannya. Dan pada sore hari ini, rangkaian acara kita terdiri dari 3 acara inti. Yang pertama adalah penyampaian pendahuluan berupa data visualization, dan yang kedua adalah pembuatan dashboard COVID-19 di Microsoft Excel selama 75 menit, dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab selama 15 menit. Tentunya sore hari ini kita telah memiliki pembicara yang sangat luar biasa, yang begitu expert, dan beliau ini memulai karirnya pada tahun 2014 sebagai manajemen trainee, kemudian di tahun berikutnya, 2017, beliau meniti karirnya sebagai Credit Development Supervisor, di tahun 2019 sebagai Credit Project Management Supervisor, dan saat ini beliau adalah seorang data visualizer engineer dari BFI Finance Indonesia, sekaligus founder dari Exceller. Langsung saja kita akan sambut Kak Findri Herdiansyah. Kepada Kak Findri, dipersilakan. Oke, terima kasih Ike. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Findri Herdiansyah. Untuk sore ini, saya akan menjadi pengisi acara di webinar tentang Excel, yaitu How to Build Interactive Dashboard in Microsoft Excel. Untuk itu sebelum memulai, saya akan perkenalkan dulu bahwa saat ini posisi saya adalah sebagai Data Visual Engineer di PT BFI Finance dan juga sebagai kreator dari konten-konten yang ada di IG Excellent Tips. Kalau bisa dilihat di layar, ini adalah sebagian cuplikan-cuplikan yang tentang Excel yang sering ditanyakan kepada kami, dan biasanya kalau memang pertanyaan cukup banyak, biasanya saya akan buatkan beberapa konten untuk dibahas lebih detail. Oke, langsung saja. Sore ini kita akan masuk ke pendahuluan dulu. Pernah dengar tentang data visualization? Nah, data visualization itu sebenarnya apa sih? Kenapa harus ada data visualization? Jawabannya adalah data visualization itu bisa dikatakan bahwa representasi dari data untuk menceritakan atau memberikan sebuah narasi berupa informasi melalui chart ataupun grafik. Kalau kita lihat dari definisi data visualisasi sendiri, kita akan dapat 3 poin penting di sini. Ada kata representation, ada kata data, dan ada communicates information. Jadi sebenarnya key dari data visualization itu sendiri adalah mengkomunikasikan atau menggambarkan sebuah data ke dalam chart ataupun visual-visual tertentu yang mudah atau lebih gampang untuk diterima oleh audiens atau user. Nah, kalau misalkan kita mau lihat contoh, coba lihat contoh berikut. Biasanya kalau kita mempunyai data, itu biasanya tertumpuk seperti ini. Dan biasanya user itu akan menanyakan berapa sih atau apa sih insight dari sini. Kalau untuk case ini coba saya akan nanyakan di sini ada berapa angka 0 dalam satu lembaran data ini. Kita sebagai orang yang baru melihat dan tidak tahu apa ini data apa, kita akan sedikit kesulitan untuk melihat angka 0-nya di mana aja ya. Sekarang
Kalau misalkan kita buat seperti ini, apakah lebih mudah untuk melihat angkanya? Angka nolnya lebih tergambar ya, ada berapa dan sebagainya. Kemudian, kalau misalkan kita buat highlight yang seperti ini, akan jauh lebih mudah. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu teknik untuk highlight dari data visual. Oke, yang kedua, biasanya untuk data pemasaran atau data penelitian dan sebagainya, itu biasanya kita akan mendapatkan data berupa tabel, yang mana tabel itu akan disajikan dalam waktu ataupun informasi lain seperti kalau dicontoh di gambar adalah paket A, B, C, dan E. Nah, kalau misalkan saya tanya, untuk tabel yang ada di layar, produk mana atau paket mana sih yang secara 3 bulan berturut-turut memiliki tren naik? Kalau misalkan kita diminta untuk menjawabnya dalam 2 detik, mungkin masih ada yang masih bisa jawab. Kenapa? Karena datanya cuma 5 baris. Bayangkan kalau misalkan data yang disajikan di depan layar ada sekitar 50 baris. Apakah kita bisa melakukannya dalam 2 menit atau 2 detik? Bahkan 2 jam mungkin kalau misalkan datanya lebih banyak lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat di layar, gimana kalau data yang tabel tadi, itu kita rubah menjadi gambar atau grafik batang seperti di layar. Pasti kita akan dengan mudah mengatakan bahwa, oh, paket yang mempunyai tren penjualan naik dalam 3 bulan berturut-turut adalah paket A dan paket D. Kenapa? Dilihat dari grafiknya trennya naik. Dalam 2 detik kita bisa langsung mendapatkan informasi itu. Nah, cara lain adalah kita memvisualisasikan dengan grafik, tapi berupa loss and gain atau growth. Di sini kita bisa lihat juga bahwa kalau misalkan dia berupa positif, pasti dia akan memiliki tren naik. Nah, selain tren naik yang kita bisa lihat dari grafik ini, kita juga bisa melihat bahwa paket A dan paket D itu grafiknya naik, tapi paket D itu memiliki kecenderungan kenaikannya semakin besar, sedangkan paket A kenaikan di bulan pertama besar, kemudian di bulan kedua lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, dari data itu kita udah bisa mendapatkan gambaran bahwa kenapa sih data visualisasi itu penting. Nah, sedikit summary dari apa yang sudah digambarkan sebelumnya. Data visualisasi itu penting karena sebenarnya otak manusia kalau dari hasil penelitian itu lebih mudah untuk memahami atau mengidentifikasi pola atau pattern atau tren dibandingkan harus melihat data yang ditumpuk dalam baris atau kolom. Biasanya kita mendapatkan data hasil penelitian atau hasil laporan lapangan dan sebagainya itu biasanya dalam baris dan kolom. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya data visualization. Oke, kalau tadi tentang data visualisasinya, sekarang bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah kita untuk memvisualisasikan data atau memberikan sebuah gambaran cerita terhadap raw data yang kita miliki. Oke, langkah pertama, kita harus tahu jenis dari datanya. Jadi kalau misalkan kita diberikan sebuah data raw atau data mentah, biasa disebut data mentah, itu kita harus tahu dulu data yang kita miliki itu kualitatif atau kuantitatif. Biasanya kalau orang nyebut yang kualitatif ini biasanya disebut kategorik atau datanya berupa ordinal atau kategorikal. Contohnya apa? Misalkan nama peserta webinar hari ini, gendernya, kemudian warna kulit, kemudian aroma parfum yang digunakan. Nah, informasi-informasi itu tidak akan dengan mudah kita ukur apakah parfum rose itu lebih harum daripada parfum melati dan sebaliknya, kecuali data itu sudah diurutkan berdasarkan ranking atau sudah diberikan pembobotan. Yang kedua, datanya berupa kuantitatif atau numerik. Biasanya datanya discrete atau continue. Nah, ini contohnya bisa kita ambil misalkan di sini. Berapa sih jumlah yang daftar untuk webinar ini? Berapa sih jumlah partisipan yang sudah hadir saat ini? Berapa luas dari ruangan yang digunakan Bapak Ibu di
saat mendengarkan webinar ini, itu bisa kita ukur. Kenapa? Karena luasannya itu bisa diukur menggunakan alat ukur. Contohnya misalkan luas 3 kali 4. Oh, ternyata ada di 12 meter persegi. Jadi angkanya sudah terkuantifikasi. Itu yang pertama untuk jenis datanya. Yang kedua, selain jenis data, kita juga harus paham tentang visualisasi atau chart atau bagian apa sih yang bisa kita sajikan untuk data yang saya inginkan. Misalkan lebih ke user ya, bukan saya, tapi lebih ke siapa yang akan menerima informasi. Jadi misalkan kita bagi menjadi 4 informasi ini. Ada comparison, ada relationship, ada composition, ada distribution. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tidak hanya 4 ini. Tapi kita akan ambil contoh 4 ini yang paling sering digunakan untuk memvisualisasi data ke dalam dashboard. Biasanya itu ada 4 ini. Yang pertama kita akan ambil contoh, misalkan kita akan membandingkan 2 produk atau lebih. Misalkan yang dicontoh tadi adalah kita membandingkan 4 produk atau 4 paket. Pembandingan itu bisa terhadap item itu sendiri atau bisa juga perbandingan item itu terhadap waktu. Kalau kita lihat di bagian atas di sini, Nah, di sini udah kelihatan ya. Di sini ada 2. Di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa di sini ada among item, berarti dia akan membandingkan kepada item-item lain selain dirinya. Jadi itu bisa kita ambil contoh menggunakan histogram yang menggunakan warna yang berbeda-beda untuk masing-masing produk. Atau bisa juga untuk digunakan chart dipisahkan menjadi beberapa sel seperti yang di sini. Nah, untuk yang series biasanya itu orang-orang cenderung untuk memilih garis. Karena misalkan serialnya waktu itu biasanya waktunya nggak cuma 1, 2, atau 3 hari. Tapi biasanya hampir 1 atau 2 tahun. Akhirnya kita sebagai penerima informasi akan lebih mudah melihat tren dari datanya itu dalam bentuk garis. Nah, untuk yang contoh di atas, kalau misalkan datanya lebih dari satu kategori, kita bisa gunakan multi-line, nggak cuma satu line. Oke, itu untuk yang comparison. Sedangkan untuk contoh yang biasa digunakan di penelitian, itu biasanya kalau misalkan kita melakukan penelitian, datanya normal nggak sih? Sebaran datanya seperti apa sih? Nah, itu kita akan cenderung melihatnya sebagai distribution. Di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa distribution itu bisa disajikan dalam bentuk histogram atau line histogram. Jika datanya masih sedikit, kurang dari 100 atau 50-an, itu kita bisa pakai yang histogram. Tapi kalau misalkan datanya sudah cukup banyak dan akan berimpact pada batang histogram yang semakin kecil, itu lebih baik disarankan untuk memilih line histogram. Kenapa? Sebaran normalnya lebih kelihatan ketika kita menggunakan line. Atau misalkan kita mau lihat sebaran datanya mengumpul di mana. Itu biasanya kita menggunakan scatter. Tapi scatter juga biasanya digunakan untuk relationship. Untuk yang composition biasanya udah biasa pakai ya. Kalau misalkan dalam satu produk itu memiliki beberapa subproduk. Jadi satu produk sebagai satu batang, kemudian di dalam batang tersebut akan dipartisi lagi menjadi beberapa subproduk. Oke, ini untuk jenis chartnya. Jadi untuk memvisualisasikan data itu tidak sembarangan langsung, oh saya pengennya pakai pie chart, saya pengennya pakai histogram. Kita juga harus melihat yang sedang kita sajikan itu apa. Jadi penerima informasi juga tidak kebingungan bahwa kita sedang menyajikan perbandingan antar grup, tapi kita sajikan dalam bentuk scatter plot misalkan. Kan agak sedikit membingungkan. Agar si user lebih mudah, kita akan memilih untuk menampilkan dalam histogram. Oke. Nah,
Kalau yang tadi dua hal itu sudah kita pahami, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih tahapan kita untuk membuat sebuah dashboard. Jadi kalau misalkan kita ngomongin dashboard, biasanya lebih larinya ke cenderung orang-orang mengenal dashboard itu sebagai report. Jadi ketika kita membuat dashboard, itu sebenarnya kita memiliki 3 tahapan penting yang harus dilalui. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang ingin cepat, itu langsung ke langkah ketiga, visualis. Padahal sebenarnya langkah yang tepat adalah yang pertama, kita harus melalui langkah yang namanya planning. Yang kedua, prototyping and preparing. Kemudian yang terakhir, itu baru visualisasi. Yang pertama, kita masuk ke planning dulu. Planning itu biasanya saat dimana kita mengumpulkan informasi untuk apa sih? Oh, kita sedang ingin menyajikan apa. Biasanya seperti itu. Jadi kita sedang menentukan yang akan disajikan itu apa. Dengan case apa. Nah, itu di planning. Termasuk mengumpulkan data-data yang mungkin sudah ada saat kita menemukan judul atau tema yang akan kita sajikan. Itu masuk di planning. Kemudian kita akan pertimbangkan apakah dengan study case ini memungkinkan untuk dijadikan sebuah dashboard. Itu masih di tahap planning. Itu ada di tahap pertama. Kemudian setelah tahap planning, itu kita masuk ke tahap kedua. Ada 3 bagian atau subbagian dari prototyping and preparing. Yang pertama itu adalah creating mock-up design. Nah, creating mock-up design ini biasanya kita sebagai dashboard maker atau orang yang visualization-nya itu akan memberikan gambar atau misalkan coret-coretan kertas. Nah, saya akan jelasin dulu masalah mock-up. Mock-up ini biasanya kalau kita yang biasa membuat dashboard, itu ada 2. Bisa mock-up dalam paper, jadi kita menggambarkan itu dalam sketsa gambar kertas, di kertas misalkan HVS atau apa, kita akan gambarkan sebenarnya akan kita sajikan secara garis besar bagian-bagiannya seperti ini. Di ujung kiri saya akan tambahkan filter, di ujung kanan saya akan tambahkan judul, setelah itu saya akan tambahkan chart, setelah itu saya akan tambahkan table dan seterusnya. Nah, itu masih dalam proses mockup. Tapi di saat proses mockup yang pertama ini tidak hanya sekedar mockup. Ketika kita membuat mockup sudah selesai, kita harus memperoleh approval kepada siapa? Kepada user atau siapa yang akan menerima report ini. Kalau misalkan peserta didik, ya mungkin nanti akan dosennya yang akan menerima. Tapi kalau misalkan pengajarnya, ya misalkan kita ingin membuat dashboard untuk kontrol mahasiswa, ya sudah pasti yang akan melihat adalah dosen-dosen lainnya atau staf lain. Nah, kalau misalkan di karya swasta misalkan ada atasannya. Nah, itulah proses di mana kita sebagai dashboard maker itu menghabiskan banyak waktu itu di sini. Kenapa? Misalkan kita udah bikin sebuah gambaran lengkap dan kemudian ketika kita meminta untuk persetujuan dari siapa penerima informasi ini, biasanya dia akan banyak yang kurang. Hampir mirip dengan ketika koki, saya ingin memasak seperti ini, ternyata ketika si pembeli itu mencicipi kurang ini, kurang itu, harus tambah ini, tambah itu, sama. Jadi ketika proses mock up inilah dihabiskan semua kebutuhan atau yang diinginkan si user. Setelah kita dapat semua yang dia inginkan dan kita mungkin bisa support, kita akan masuk ke langkah kedua. Hasil feedback dari langkah yang pertama saat prototyping ini, kita akan lihat apakah dari yang diminta user ini datanya tersupport atau tidak. Apakah datanya sudah tersedia dari data yang sudah saya collect di proses planning? Kalau belum, apakah saya bisa untuk melakukan penambahan data dengan cara browsing atau kontak divisi terkait kalau misalkan karyawan, atau misalkan saya harus tambah kuesioner. Nah, di sini saatnya kita sebagai dashboard maker itu melihat, oh datanya bisa atau tidak untuk disupport berdasarkan feedback. Kalau memang tidak bisa, kembali ke langkah satu lagi. Kita buatkan solution dari keterbatasan data atau ketidakmungkinan mensupport feedback pertama untuk diberikan lagi
gambaran yang baru. Jika memang sudah setuju, baru kita masuk ke langkah ketiga, create and preparing with real data. Jadi data yang kita sudah dapatkan di langkah kedua, kita akan mulai untuk susun dalam sebuah dashboard. Dashboard mini yang mungkin belum disusun dalam dashboard, tapi masih disusun dalam chart terpisah yang belum disatukan dalam satu informasi utuh. Setelah selesai langkah 2, prototyping and preparing, kita mulai menggambarkan yang tadi di mock up dalam kertas ataupun software lain itu ke dalam spreadsheet. Kalau sekarang program spreadsheet yang kita pakai adalah Microsoft Excel 2010. Nah, di tahap inilah kita mulai membuat chart, membuat card dan lain-lain untuk dijadikan sebuah dashboard atau compile into a dashboard, satu informasi utuh. Nah, untuk contoh pembuatan mockup tadi, ini saya akan berikan contoh. Salah satu program atau web apps yang bisa kita pakai untuk membuat mockup dan lumayan lengkap, gratis, ini ada bisa di mockup.com. Dan program lain juga masih bisa dipilih, yaitu Canva atau Pensil dan lainnya, itu masih bisa kita gunakan. Atau bahkan kita cuma butuh Draw.io atau sekarang kita Diagram.io, itu juga bisa untuk buat mockup. Karena mockup itu sebenarnya sesimpel ini. Kita hanya menggambarkan nanti kontennya apa aja sih, kita akan berikan keterangan di situ. Misal ini untuk test case kita hari ini untuk dashboard COVID. Misalkan saya gambarkan seperti ini, saya akan berikan keterangan ke user, oh nanti itu kira-kira kotak-kotak ini akan saya isi seperti ini loh. Ini adalah logonya atau judul dashboardnya, kemudian ada total cash-nya, kemudian di atas ada trendnya. Maaf, ini harusnya total debt. Nah, kemudian di bawahnya saya akan buat maps, kemudian di kanan saya akan tambahkan beberapa tabel informasi pendukung. Nah, seperti itu. Hingga akhirnya ketika mockup ini sudah disetujui oleh user, kita bisa jadikan menjadi dashboard yang seperti ini. Jadi dari yang tadi mockup sekedar gambar seperti ini, kemudian kita eksekusi ke dalam Excel dengan data yang ada untuk menjadi dashboard seperti ini. Tuh. Jadi itu aja untuk pengantar kita pembuatan dashboard hari ini. Jadi langkah yang harus kita lewati untuk pembuatan dashboard antara lain adalah melihat jenis data, kemudian memahami visualisasi data itu ada apa aja. Yang ketiga, ikuti langkah-langkah pembuatan dashboard. Ada 3 langkah tadi. Oke, untuk selanjutnya, mungkin kita langsung praktek untuk ke Excel-nya. Saya akan coba buka data spreadsheet-nya. Oke, datanya saya buka dulu. Ini data yang kita punya. Jadi kita akan mulai untuk pembuatan dashboard. Ini adalah data yang diambil dari GitHub. Nanti mungkin linknya akan kita share kalaupun memang dari audiens ingin explore lebih jauh terkait COVID ini. Jadi kita akan mulai dulu untuk pengolahan datanya. Jadi data yang kita punya itu ada data seperti ini. Kalau kita lihat jenis datanya tadi berdasarkan yang tadi saya jelaskan, di sini ada data ISO code atau internasional untuk kode negara di sini. Nah, kemudian ada kontinen atau benuanya dan di sini ada negaranya.
Kalau dilihat berdasarkan penjelasan tadi, 3 kolom ini adalah data jenisnya kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, sedangkan data yang ada di sini itu adalah data kuantitatif. Nah, khusus untuk date yang di-download dari GitHub, kita bisa lihat di sini sebenarnya datanya bukan data date sebenarnya, tapi ini adalah teks. Gimana cara untuk melihatnya? Kita bisa blok datanya, kemudian ubah ke dalam format persen, dan dia tidak berubah. Atau ke format accounting. Nah, untuk itu, kita akan lakukan satu langkah untuk mengantisipasi adanya data yang tidak sesuai dengan jenisnya. Saya akan copy ke sini. Cara untuk menggantikan format data, karena ini format penulisannya sudah baku atau standar, di sini tinggal kita lakukan perubahan data. Diklik di blok untuk datanya, kemudian klik menu data, kita bisa klik menu text to column. Di sini ada delimited, kita pilih next. Kalau fixed width, biasanya kita sudah tahu batas-batasan di dalam pemisahan datanya. Kita pilih yang delimited aja, next. Karena kita tidak ingin memisahkan apapun di sini, kita hilangkan checklist. Jadi ini benar-benar tidak ada yang di checklist. Kemudian kita next untuk merubah tipe datanya. Jadi tipe data awalnya di sini adalah general. Kita akan ubah, karena ini formatnya adalah year, month, day, maka kita pilih di sini juga year, month, days. Kemudian klik finish. Ketika diklik finish, dia sudah bisa kita lihat dia berubah menjadi date value. Kalau misalkan kita ubah menjadi short date. Nih. Nah, itu cara pertama untuk merubah data dari yang seharusnya kuantitatif terubah menjadi kualitatif. Oke, kita akan langsung mulai untuk praktek di sheet ini. Untuk data, biasanya saya akan berikan nama sheet-nya itu database. Kemudian saya akan buat 2 sheet tambahan. Sheet pertama itu ada calculation, dan sheet ketiga adalah dashboard view. Tiga ini itu akan saling berkaitan. Nah, ketika kita mau memulai, kita mulai dulu dari dashboard view-nya yang untuk di mock-up. Yang pertama, kita seragamkan dulu ukuran teksnya. Biasanya saya ambil untuk teks awal, itu biasanya ukuran 12. Kemudian untuk fontnya, jika kita ingin membuat dashboard yang mudah dilihat, usahakan untuk memilih font yang tipenya sans, bukan yang tajam seperti Times New Roman itu cukup tajam untuk dijadikan dashboard. Nah, kita bisa pilih untuk Arial Rounded juga bisa, atau kita bisa pilih font-font lain yang smooth. Nah, contoh, nah ini. Kita bisa pilih untuk fontnya untuk mengganti menjadi Verdana. Ini cukup tidak terlalu tajam, tapi tidak juga terlalu smooth. Kita coba untuk pakai font ini. Nah, jika ingin membuat dashboard, karena ini kanvas kita, maka kita akan buat dia menjadi kotak-kotak kecil penyusun dashboard. Jadi kalau dilihat di layar, di sini kelihatan bahwa kita sudah punya sebuah kanvas dengan grid dari masing-masing kolom dan baris itu berupa titik-titik ini. Jadi kalau misalkan kita kembali ke slide tadi, di sini kita akan tambahkan judul. Kita sedang melakukan sketsa. Kemudian di sini akan ditambahkan informasi date cash. Dan di sebelahnya akan ditambahkan informasi untuk new cash-nya. Di sini akan ditambahkan informasi tren kenaikan atau penambahannya. Kemudian di sini
area ini akan digunakan untuk menampilkan map. Perlu saya sampaikan di awal, karena ini menggunakan 2010, maka fitur untuk power map-nya tidak bisa digunakan di sini. Jadi nanti kita akan gunakan beberapa picture yang diambil dari Google untuk di-join menjadi beberapa gambar. Kalau yang saya contohkan nanti adalah gambar masing-masing benua. Oke. Di sini kita akan mulai untuk buat gambaran bahwa di sini nanti akan diisi oleh trend. Sebelahnya juga trend cache. Kemudian di sini akan kita gunakan untuk membuat filter. Kemudian untuk sebelah sini ada sisa space ini akan kita gunakan untuk menambahkan table untuk pendukung informasi dari chat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di layar, saya hide dulu untuk grid-nya, kelihatan bahwa di sini sudah mendapatkan sebuah gambaran, di mana nantinya di sini akan saya isi logo atau judul dari dashboard. Kemudian di sini akan diisi untuk dead cache sama new cache. Di sini akan diisi trend. Di sini akan diisi trend juga. Kemudian di sini filternya. Di sini akan saya tambahkan sedikit disclaimer mungkin atau informasi pendukung berupa data sumbernya. Jadi kita udah dapat kotak-kotak atau gambaran, nantinya dashboard kita itu akan bentuknya seperti ini. Dan informasi-informasinya akan kita masukkan ke sini. Oke. Untuk yang pertama, kita bergerak dari yang paling atas. Untuk judul atau title dashboard, itu kita bisa buat dalam sel ini langsung ketik, atau kita sudah buat gambar melalui, kalau saya biasanya pakai web apps Canva. Nah, di sini saya akan contohkan untuk tambahkan yang sudah ada. Di sini ada aset, saya akan tambahkan untuk wall map. Salah. Insert judul. Nah, ini kita bisa ukur sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Nah, di sini kita sudah dapat untuk judulnya. Kemudian di sini akan ada aset juga, yaitu map. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di 2010 itu belum bisa menggunakan power map. Jadi kita menggantikan power map dengan fasilitas gambar. Usahakan untuk mencari gambar yang tidak ada copyright-nya kalau memang dashboard ini akan digunakan secara publik. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi, dipersilahkan untuk mencari di Google. Kemudian di sini ada new cache. Kita akan tambahkan dulu tempatnya. Ini di resize. Tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan yang untuk dead cache-nya. Kita bisa insert text box di sini untuk confirm. Untuk copy ini, kita nggak perlu Ctrl C, Ctrl V, kita bisa langsung Ctrl D untuk duplikasi. Ini kita bisa langsung format, jadi Perdana. Kecilin. Kalau memang dirasa terlalu tajam, kita bisa ganti menjadi edit.
Untuk tempatnya kita udah kita isi untuk beberapa item yang dibutuhkan. Nah, ini di sini karena memang gambar aslinya seperti ini, untuk benua itu kita bisa ambil untuk membuat legend baru di sebelahnya. Jadi kita bisa ambil untuk pembuatan legend di sini. Insert. Oke, kita ambil Amerika. Nah, Greenland ini nggak kita masukin karena kita cuman pegang data exclude Greenland. Jadi kita misalkan ambil seperti ini. Ini kita udah dapat untuk keterangannya dulu. Nanti kita tambahkan untuk warnanya. Nah, di sini kita udah dapat informasi-informasi yang tidak ada di data. Jadi kita sudah dapat untuk asetnya. Ini yang tidak ada di data sana. Jadi kita udah dapat asetnya dulu. Nah, kita akan isi yang ininya dulu nih. Jadi kita bisa merge, kemudian ambil datanya. Nah, di sini kita punya data, raw data seperti ini. Nah, sebelum kita mulai, data di sini ini adalah data total debt. Jadi kalau misalkan kita, total debt di sini dan total confirm, berarti ini adalah total saat tanggal terpilih. Berarti sebelum kita punya angka di sini, kita harus tahu dulu tanggal mana yang kita pilih. Berarti kita membutuhkan data yang namanya filter di sini. Filter date. Kemudian kita masukin data di sini. Nih. Nah, untuk filter date ini, kita bisa gunakan fungsi dari developer di sini untuk menambah dan mengurangi tanggal yang ada di sini. Jadi kita bisa ambil dulu insert untuk di sini ada spin button, kita bisa tambahin ke sini. Seperti ini dulu. Jadi ini sudah ada tombol untuk naik dan turun. Nah, sebelum itu di calculation ini saya akan ambil untuk selection list. Di sini ada date minimum, ada date add, sama date select. Nah, kita di sini sudah punya date yang akan kita pakai. Kita bisa pakai min ke data ini yang sudah kita jadikan tanggal. Dia akan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa ambil ini plus sini. Nah, dia akan bertambah jika di sini kita tambahkan datanya. Dan seterusnya. Nah, inilah peranan dari slider yang ada di sini atau spin button di sini. Kita bisa klik kanan, kemudian format control. Di sini current value-nya adalah 2. Kita ubah dia current value-nya 1, minimum value-nya 0 karena
ketika tanggal itu ditambah 0, dia akan balik ke tanggal itu sendiri. Kemudian saya akan ambil 1000 hari. Di sini hanya bisa menambahkan sampai dengan 1000 hari. Kemudian linknya akan saya pindahkan ke sini. "3D shading-nya tidak usah saya aktifkan, kemudian diklik OK. Jadi ketika ini ditambahkan, dikurangkan, di sini akan ngikut. Misalkan ini kita tambah. Di sini akan ngikut. Nah, untuk melihat tampilannya, kita bisa sama dengan ke tanggal ini. Ini. Jadi ketika kita tambahkan tanggalnya, dia akan naik terus. Ini fungsi dari untuk tanggalnya. Karena formatnya seperti ini, jadi kita bisa ubah format dari tanggal ini. Tekan klik kanan atau Ctrl 1. Di sini ada format cell. Oke. Nah, di sini kita udah dapat tanggalnya. Jadi ketika kita naikkan tanggalnya, dia akan ikut naik sesuai dengan slidernya. Nah, kita udah dapat selection untuk tanggalnya. Nah, sekarang kita butuhkan adalah kontinen atau benuanya. Jadi dari data ini, kita blok datanya, kemudian klik insert, pivot table, kita akan pilih existing yang ada di worksheet ini. Kita ambil di sini. Di sini, kemudian kita bisa ambil kontinen untuk mengambil unique value dari benua. Kalau kita ambil langsung dari sini, di sini akan ada data yang berulang. Jadi salah satu solusi untuk membuang data duplikat adalah dengan cara ambil untuk dijadikan pivot table. Kita bisa hilangkan grand totalnya. Jadi di sini kita bisa dapatkan data untuk benuanya. Filter kedua dari dashboard kita nanti itu adalah benua. Nah, ini kita bisa copy di sebelah kanannya dan kita gantikan untuk menjadi location. Kita akan gantikan ininya jadi filter. Jadi di sini itu ada list, kemudian di sini ada list semua negara dalam satu dunia. Nah, ini kita tinggal tambahkan option, kemudian slicer. Kita ambil kontinen sebagai filternya. Ketika kita dapatkan seperti ini kita klik, dia akan memilih sesuai dengan kontinennya. Nah, ini hanya akan berimpact ke sini. Jadi kalau kita ingin slicer atau filter ini juga berimpact ke sini, kita tinggal klik kanan, kemudian connection, kita akan konekkan dua tabel ini menjadi satu filter. Jadi kalau misalkan kita pilih Oceania, dia akan berganti. Ini. Nah, kita udah dapat filternya. Jadi di sini kita bisa ubah propertiesnya dulu sebelum dipindahkan ke dalam dashboard tadi. Properties. Di sini bisa, kalau misalkan kita ingin pilihan ini di dalam dua seperti ini, dia akan menjadi dua ke kanan. Kalau misalkan jadi tiga, juga seperti itu. Jadi contohnya di sini tinggal satu aja. Jadi kita akan contohkan dia sebagai selection. Oke, kemudian di sini ada option, slicer setting. Ini bisa diganti untuk judulnya, benua, pilih benua. Dia akan jadi seperti ini. Jadi ketika ini diganti ke sini, dia akan memilih benuanya.
Atau sengaja ini dihilangkan sekalian. Jadi di sini ada slicer setting, headingnya udah nggak ada lagi. Jadi ini kita bisa tutup untuk menjadi satu filter. Nah, ini kita bisa cut, Ctrl X, kemudian pindahkan ke filter di sini. Nih, jadi di sini kita bisa tambahkan satu kolom, pilih benua. Bisa dekatin ke atas. Nah, jadi kita sudah punya dua filter di sini. Filter pertama itu filter tanggal. Filter kedua itu adalah filter menggunakan slicer word. Nah, untuk warna slicer ini bisa diganti di sini. Jadi kalau misalkan warnanya kurang cocok, itu bisa diganti warnanya di pilihan. Atau kalau ekstrim, warnanya ini yang ada di pilihan ini benar-benar tidak ada yang kita bisa pilih, kita bisa ganti di sini untuk warna dashboard. Jadi pilihan di sini pun akan berganti jadi seperti ini. Nih. Untuk filter sudah ada, kemudian kita bisa ambil di sini datanya. Nah, kita balik ke sini. Kita akan mengambil, benua kan nggak akan berubah-ubah tuh. Jadi di sini akan ada benua. Kemudian di sini ada confirm. Untuk yang jadi di sini kita akan tambahkan confirm. Ditambah date. Di sini ada new. Di sini ada total. Jadi kita bisa tambahkan di sini untuk pembuatan satu tabel bantu yang berisi seperti ini. Jadi ada new, ada total. Nah, kenapa ada new, ada total? Karena di sini kalau kita perhatikan ada total cash, ada new cash, ada total debt, ada new debt. Jadi kita untuk menempatkan data ini sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini benua semua ada, artinya data yang ada di sini itu hanya akan tertrigger kalau ininya berubah. Artinya kita bisa tambahkan di sini, kalau new confirm berarti kita bisa pakai sum if. Kita masuk ke data, kita akan new confirm, berarti new cache. Kita akan blok data di sini, koma. Kemudian saya akan blok data di sini, koma. Sini. Jadi ketika tanggalnya berubah, dia akan memfilter kolom J atau memilih kriteria yang sesuai dengan tanggal yang ada di sini. Kemudian selain tanggal, ini juga benuanya juga berefek nih. Jadi kita ambil di sini untuk kolom B yang akan berubah sesuai dengan perubahan ini. Nah, fungsi sum if ini adalah menjumlahkan satu kolom data itu jika kondisi yang di sebelah kanan itu terpenuhi semua. Jadi hubungan kondisi yang di sebelah kanan data yang akan dijumlah itu adalah N, bukan OR. Ketika salah satu aja tidak terpenuhi, maka rumus ini tidak akan jalan. Kemudian ini bisa kita copy. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada 1527317. Ketika kita naikkan satu tanggal ke tanggal 1, di sini juga berubah. Udah kelihatan dinamisnya. Kemudian untuk selanjutnya data di sebelah kanan itu kita bisa copy aja sebenarnya.
tinggal kita ganti di sini. Karena secara filternya sama, yang berubah adalah kolomnya. New date itu ada di kolom ini nih. New date itu ada di kolom H. Formulanya saya lupa, unhide tadi. Nah, di sini ada kolom H, artinya calculation di sini kita tinggal ganti data yang dijumlahkan adalah kolom H. Kita tidak perlu merubah filter yang ada di kanan if-nya. Kemudian untuk total confirm itu ada di kolom E. Jadi di sini kita tinggal ganti kolom menjadi kolom E. Kemudian di sini total date-nya ada di kolom, kita lihat dulu, total date ada di kolom G. Jadi kita bisa lihat di kolom G. Tinggal dari sini, ini kita copy. Untuk copy ke bawah, jika datanya sama persis dengan yang paling atas, itu kita bisa blok datanya, kemudian tekan Ctrl D untuk mengcopy ke bawah. Jadi datanya akan menjumlahkan seperti itu. Ya. Nih. Jadi kalau misalkan tanggalnya kita ganti, nih. Jadi benar-benar dia akan mengikuti dengan tanggal yang kita gunakan di sana. Nah, karena kita sudah punya data ini, berarti kita akan punya data yang namanya data total cash. Ini tinggal dijumlahkan sama dengan sum. Kalau ke kanan kita bisa Ctrl R untuk menjumlahkan. Kalau ke bawah Ctrl D, kalau ke kanan Ctrl R. Nah, ini kita udah dapat datanya. Jadi di sini ini akan mengisi kolom untuk new, itu berarti penambahan, dan ini untuk total cash-nya. Kita akan tampilkan di sini. Confirm-nya sama dengan calculation ini. Kemudian date-nya sama dengan calculation. Nah, ini kita sudah bisa tambahkan seperti ini. Jadi untuk gambarnya kita bisa naikkan sedikit. Biar ini lurus, kita bisa blok seperti ini, kemudian format, align ke bawah. Dia akan jadi lurus seperti ini. Nah, ini datanya. Kemudian di sini kan kalau di contoh yang di PowerPoint atau di grup WhatsApp tadi, kita udah gambarin bahwa di sini ada tambah berapa sih gitu. Nah, itu kita ketika sama dengan gini aja, penambahan new cash-nya kita sama dengan, kan dia hanya akan muncul seperti ini, dia tidak ada plus ataupun yang lain. Jadi kita akan gunakan rumus concatenate. Di sini ada string plus, kemudian ditambah dengan yang ini. Tapi coba perhatikan, angkanya di sini agak kurang sedikit menarik. Kenapa tidak ada pemisah untuk format angkanya? Kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada untuk pemisah angkanya. Format teksnya seperti ini nih. Pagar, koma, pagar, pagar, pagar. Nah, artinya di sini pun kita bisa masukkan rumus itu dengan cara sebelum datanya kita masukin teks. Jadi teks, kemudian di ujung koma, petik 2 untuk memisahkan format stringnya. Jadi ini adalah format yang akan kita tampilkan. Jadi pisahan dalam ribuan. Pas kita klik enter, dia akan memisahkan secara ribuan seperti ini. Nih. Jadi plus 64 misalkan. Nah, di sini juga bisa sama nih. Kita tinggal copy aja ke sini. Sedangkan untuk ini,
untuk penambahan dead cache-nya, itu kita bisa larikan ke sini. Sorry. Dead cache-nya add new dead cache di sini. Nah, artinya kita sudah dapat gambaran bahwa ketika tanggalnya kita ubah, dia akan ikut berubah. Jadi benar-benar dia akan ngikutin perubahan tanggalnya. Di sini. Nah, kita udah dapat angkanya. Masalah tampilan nanti di terakhir kita akan lakukan yang namanya cosmetic. Ini kita baru mengisi draft yang kita sudah buat di mockup-nya. Nah, kemudian tadi ini udah diisi. Di sini kita butuh tren 7 hari terakhir untuk masing-masing confirm dan date. Jadi kita masuk lagi ke sini. Kita akan punya data, di sini ada date, kemudian di sini akan ada new cache, untuk confirm, di sini ada date, di sini ada new, di sini ada total. Date-nya, ingat di sini saya akan contohkan untuk for trend last. Nah, kita akan buat data tren 7 hari terakhir untuk dari masing-masing case ini. Jadi kita tinggal masukin tanggalnya. Tanggal hari ini itu adalah ini. Ini adalah tanggal yang dipilih. Kemudian sama dengan ini dikurang 1. Kita akan ngurangin dia 1 hari sampai dengan seriesnya ada 7. 1, 2, 3. Di sini 6, berarti sini 7. Pas. Jadi kita sudah punya data. Di sini ada barisan data ini. Nah, untuk new cache, tadi kan kita sebenarnya udah punya data di sini untuk confirm new. Jadi ini kita bisa copy sebenarnya. Kita akan copy, masukin ke sini. Nah, kelihatan kan di sini datanya mana aja yang berkaitan. Karena di sini kita akan terpengaruh oleh tren dari masing-masing data ini, berarti sebenarnya kalau kita mau ambil total, itu di sini tidak perlu ambil mana benua yang terpilih. Jadi kalau misalkan kita ambil global, kita akan mengabaikan pilihan yang di sini. Benuanya nggak kita peduliin, tapi kita hanya memperdulikan tanggal. Jadi tanggal di sini, ini kita tarik, drag ke sini. Kemudian lock row-nya itu kita matikan. Jadi ini namanya ketika kita melakukan perubahan cell reference, di sini yang sedang kita lihat B22 ini adalah tipe relatif. Sedangkan ketika kita tekan F4 sekali, dia akan berubah menjadi absolut atau dia tidak akan bergerak kemana-mana ketika kita copy rumus ini ke sel lain. Kemudian ketika kita tekan F4 sekali lagi, di sini akan ada absolut di row, tapi relatif di kolom. Kolomnya akan bergerak kemana-mana, tapi row-nya itu enggak. Yang ini sebaliknya. Jadi kita akan ambil yang ketika kita copy ke kanan, dia nggak ikut ke kanan. Tapi ketika kita copy ke bawah, dia ikut ke bawah. Seperti ini. Ya. Jadi ini ketika kita copy atau Ctrl D, dia akan seperti ini. Rumusnya ngikut. Tapi ketika ini kita copy ke kanan, dia nggak ngikut. Jadi kita tinggal ganti untuk total confirm itu ada di kolom total cache ada di kolom E. Di sini kolom F, di sini kolom E. Kemudian ini bisa di copy. Jadi di sini kita sudah punya data trennya. Nih. Nah, karena data ini akan digunakan menjadi chart, maka ini kita rapiin dulu tanggalnya. Ini menjadi PD, MM, tanggal, bulan, tahun.
Kemudian di sini akan kita blok, insert, chart. Nah, di sini kelihatan sudah dapat chartnya. Nah, kita akan ambil tergantung kita, karena tadi seperti yang saya contohin, untuk tanggal itu usahakan untuk buat dalam batang atau dalam garis. Nah, sekarang kita akan ambil dua-duanya, karena nggak begitu kelihatan nih newcastle-nya kalau misalkan dia dibuat dalam bentuk batang. Nah, ini kita tinggal klik, terus klik kanan. Kemudian kita ganti format data seriesnya, dia menjadi secondary. Dia akan jadi seperti ini. Ini jangan di close dulu, kita langsung change type-nya menjadi garis. Nih. Jadi yang batang ini adalah poin untuk total cash-nya, yang garis ini adalah penambahan hariannya. Atau kita balik, yang ini yang jadi garis, yang ini kita ganti menjadi batang. Nih. Jadi tergantung dari kita aja, kita mau melihatnya akumulasi menjadi serial atau yang newcastle-nya. Nih. Jadi kita sudah punya untuk kita bisa jadiin dia dalam bentuk chart. Ini bisa kita delete. Kalau di delete dia menjadi kecil. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ini di delete, dia kan berubah nih. Dia berubah. Kenapa? Karena serialnya dia akan terdefault menjadi minimum untuk yang eksisnya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau dia ada, kita bisa samarkan dia menjadi seperti ini. Warnanya kita putihkan. Jadi sebenarnya untuk dashboard, itu bisa saja kita pakai yang namanya sistem tutup. Jadi sebenarnya warna selnya itu masih berisi data tadi, tapi kita tutup menggunakan warna yang lebih pudar. Jadi kelihatan untuk kita bisa tambahkan data labelnya. Data. Nah, baru ke select, sorry. Ini. Nah, kita bisa tambahkan data label. Nah, ini tinggal kita ukur sesuai dengan ukuran yang ada di bagian tadi. Kita masukkan di sini. Nah, ini kalau memang terlalu kecil kita bisa buang untuk data seriesnya. Kita bisa geser sedikit. Nih. Ini karena terlalu rapat, jadi better nanti untuk tampilannya kita tidak usah tampilkan itu. Atau nanti di akhir kita bisa waktu kosmetik tampilannya kita perbesar. Ini kita tambahkan untuk confirm. Nah, kemudian yang kedua di calculation kita akan buat yang sama, tapi dia untuk kita bisa samain dengan yang ini. Kemudian di sininya kita akan ganti dia menjadi data untuk date. Yang data date ini berarti dia ada di kolom nih, H dan kolom G. New-nya untuk di kolom H. New-nya ada di kolom H. Sedangkan totalnya ada di kolom kita akan copy. Kemudian kita akan tambahkan sama.
bisa ganti sama aja. Bisa ditaruh di top. Formatnya kita ambil tinggal di kecil. Fontnya huruf 9,6 kita ganti 10. 10. Ini. Karena yang bagian atas sudah selesai, ini kita bisa hapuskan garisnya. Kita blok, kemudian kita buang garisnya. Garis bantunya kita buang, dia akan jadi seperti ini. Dan ini kita bisa desain untuk masukin outline-nya untuk tidak headcase sama headcase. Jadi pas kita ganti, dia akan mengikuti serial datanya. Jadi jalan. Kemudian untuk di sini kita ada satu PR yang belum diselesaikan tadi. Masih butuh untuk warna ini. Jadi warnanya kita bisa ambil ini. Nah, di sini kalau di contoh tadi itu ada satu lagi di sini filter yang belum saya tambahkan, yaitu view. Itu jadi kita ambil view as. Di sini bisa kita sedikit ubah untuk buat drop down. Nah, drop down itu sebenarnya kita harus membuat satu list baru di sini, walaupun bisa langsung di dalam sel. Ini untuk view, bisa view sebagai confirm dan nah, cara untuk membuat drop down di sini itu cukup mudah. Kita tinggal masuk ke menu data validation, kemudian di sini kita pilih allow-nya sebagai list. Kemudian data source-nya sebenarnya bisa diketik seperti ini. Klik OK. Dia akan menampilkan seperti ini. Atau ini kita ganti menjadi data validation. Kalau misalkan kita sudah punya masternya, kita bisa masukkan source ini. Oke. Hasilnya akan sama. Tapi perbedaannya adalah ketika misalkan sewaktu-waktu kita ganti sebagai di sini, misalkan kasus baru kematian. Nah, kalau misalkan tadi yang kita manual, kita harus buka lagi data validation-nya, sedangkan yang ini enggak. Dia sudah
berubah sesuai dengan range yang kita blok tadi. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke yang asli. Nah, balik lagi sini. Kita sudah punya confirm, date, sama confirm. Nah, untuk selanjutnya, kita akan selesaikan bagian ini, gambar ini. Jadi, sebenarnya kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini. Datanya sebenarnya di atas sudah ada. Jadi, kita akan ambil totalnya. Kita copy dulu ini ke sini. Kemudian kita kasih ID. Nah, fungsi ID ini sebenarnya apa sih? Ini untuk ambil yang akan kita lihat. Jadi di sini adalah misalkan kita akan mengambil apakah yang ditampilkan itu confirm atau date. Karena kebetulan 2, jadi kita hari ini cukup menggunakan kombinasi rumus match dengan choose. Jadi di sini kita akan ambil match data ini akan kita cocokkan ke sini yang tadi kita buat. Jadi kalau misalkan yang kita pilih di sana itu confirm, ketika dicocokkan ke sini berarti dia ada di angka pertama. Kalau kita pilih date, maka dia ada di baris kedua. Artinya dia hasilnya akan 2. Seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti di Office, ternyata selnya itu waktu kita ketik rumus di sini value, jangan buru-buru khawatir bahwa rumus kita yang salah. Tapi coba perhatikan. Karena kita ada merge cell, maka di sini yang akan ke-select itu adalah 2 sel langsung. Bahkan 3 di sini contohnya, karena 3 yang kita merge. Nah, itu tinggal kita delete aja di ujung data yang terbawa itu. Kemudian kita enter. Dia nggak akan error lagi. Kenapa? Karena sama dengan value itu referensinya tidak sesuai dengan pilihan. Ini 1. Kalau misalkan di sini saya ganti menjadi date, di sini akan jadi 2. Nah, kita tinggal pilih aja data yang mau ditampilkan. Jadi ketika choose ini. Jadi ketika dia nilainya 1, kita akan nampilin apa? Yang pertama. Kita akan tampilkan kalau misalkan dia 1 artinya confirm. Kalau misalkan 2 artinya dead. Nih. Jadi kalau misalkan ini kita ambil dead, maka dia akan bernilai 2. Kalau misalkan kita ambil yang confirm, dia akan nilainya 1. Dan datanya juga akan berubah. Ini tinggal kita copy. Jangan lupa untuk dijadikan absolute referensi. Baru kita copy ke bawah. Nih. Jadi kita udah dapat data di tabel bantu. Ketika diganti menjadi ini, datanya akan berubah. Nah, sekarang tugas kita adalah data ini akan kita tampilkan di sini nih, biar gambar-gambarnya itu sesuai. Pas dipilih, angkanya akan berubah seperti yang dicontoh. Nah, di sini ada yang namanya fasilitas untuk copy. Kemudian di sini waktu kita paste, itu paste spesial gambar tapi yang link. Jadi waktu kita paste, itu jika perhatikan di formulanya, dia akan menciptakan sebuah formula. Yang mana ini akan berubah ketika ininya berubah referensinya. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk apa? Untuk merubah angka-angka yang ada di dalam map secara custom. Ketika kita buat di sini jadi barisnya kosong, kemudian tampilan grid-nya kita hilangin, datanya akan berubah seperti ini. Dia juga grid-nya akan hilang. Jadi untuk yang pertama itu adalah Afrika. Afrika ada di sini. Saya akan
masukin ini, kemudian ini kita bisa copy Asia, masukkan yang Asia, masuk sini Asia, kemudian kita copy yang Europe, yang Europe ini kita masukin ke sini, kemudian kita masuk Amerika, Oceania itu masuk ke Australia. Sorry, ya keluar ambil. Masuk ke Oceania, kemudian kita masuk ke North, nah, sebenarnya kalau misalkan ini kita ganti, dia sudah akan berubah nih. Jadi formattingnya akan mengikuti format data yang ada di sini. Makanya sebenarnya yang akan kita lakukan formatting adalah data di sininya. Jadi kalau misalkan kita ganti di sini Arial Rounded, kemudian kita tebalin, dia akan muncul seperti ini. Jadi angka-angkanya akan seperti ini. Nah, untuk menandakan titiknya, kita akan tambahkan di sini sebenarnya conditional formatting. Jadi di sini kita akan tambahin conditional formatting. Di sini ada konsep, kemudian masukin yang ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dia udah ada seperti ini. Nah, tinggal kita ganti di sini conditional formattingnya kita manage untuk diganti ketika dia number dan lebih besar dari 0. Di sini akan dia hijau. Tapi kalau misalkan lebih besar dari itu, kita akan merahin seperti ini. Apply. Jadi dia akan ganti seperti ini. Nih. Untuk memperjelas, kita tinggal tambahkan di sini untuk gambarnya itu kita tambahkan bayangan di format, kemudian di sini masukin glow, more glow-nya masukin putih. Nih. Jadi ketika kita tampilkan seperti ini, tanggalnya kita ganti, dia akan ikut. Ini kita bisa ganti untuk date case-nya. Ini kita bisa ambil turunin ke bawah. Jadi kita sudah menyelesaikan bagian atas, kiri, dan sekarang kita akan tambahkan di sini tabel bantu. Akan hilangkan dulu barisnya. Garis yang kita hilangin. Kita sudah dapat seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan list dari ini. Karena kita country, kita bisa ambil dari sini. Tapi kalau misalkan banyak seperti ini, kita akan agak sedikit kesulitan. Karena waktu misalkan kita ambil seperti ini,
Ini kan sedikit, tapi kalau misal kita ambilnya dia akan berubah listnya. Nah, kita akan tampilkan di sini yang tampil di screen itu hanya akan menampilkan 10 baris. Jadi kita akan tampilkan kira-kira 10 baris sampai dengan di sini. Nih. Jadi nanti di sini akan menampilkan nama negara yang ada di benua itu. Dengan cara gimana? Sama dengan indeks. Saya akan ambil ini, saya akan blok sampai dengan 200. Karena kemungkinan lebih banyak dari 200, jadi saya ambil 300. Kemudian saya akan ambil baris keberapa yang akan dijalankan oleh indeks itu. Ada di sini, baris pertama, kemudian kolomnya kolom pertama. Jadi ini ketika ini saya copy ke sini, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini ada banyak nih. Nah, ini kenapa dia hanya segini? Karena kita tadi tidak melakukan ini, menjadikan dia sebagai absolute reference. Ketika ini kita copy ulang, dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau di dashboard, angka 0 ini cukup mengganggu. Jadi, kita tambahkan sebuah rumus di depan, if, ini kita copy, jika ini sama dengan blank, maka saya akan tampilkan blank aja. Kalau nggak blank, baru tampilin angkanya. Ini saya copy, masukin ke sini. Nah, jadi kalau dia blank, dia akan hilang. Nah, tapi kalau misalkan negaranya saya ganti, ini kan pasti Kanada. Setelah Kanada ini masih ada lagi nih. Nah, ini fungsi dari kita akan menambahkan sebuah yang namanya scroll bar di sini. Saya akan tambahkan sebuah scroll bar. Untuk apa? Untuk biar dia nanti bergerak ketika ini tambahkan. Jadi ini properties, format kontrolnya kita ganti menjadi linknya ke sini. Minimumnya kita ganti jadi 1, maksimumnya kita ganti jadi 300. Engrassment-nya, page-nya kita ganti 1 aja, kemudian current value-nya adalah 1. Setting kita matiin. Oke. Jadi ketika gini kita ganti, dia akan seperti itu. Nah, gimana biar yang bawahnya ini ikut berubah? Ini tinggal kita sama dengan ini plus 1. Dia akan membuat sebuah series yang bergerak. Jadi pas ini kita scroll, dia akan ikut scroll. Dia akan ikut berubah. Nah, scroll barnya ini kita akan pindahin ke sini sebagai pengganti dari sel itu. Jadi kita udah dapat listnya, tinggal ini kita sedikit perkecil fontnya ke 9. Kemudian kita ganti untuk font yang lebih kecil itu Calibri Light, dia biasanya lebih kecil dan fontnya bisa kita gedein sedikit. Nih. Jadi di sini ada country, kita sudah bisa buat dia dinamik. Nih, dia bisa dinamik. Tinggal di kanannya kita tambahkan newcast.
Sini kita bisa blok jadi satu. Kemudian total debt. Nah, jadi kita bisa masukkan rumus yang sama dengan yang tadi. Kita bisa sum if, range-nya kita ambil yang ini. Sorry, new case kita ambil berarti di sini. Kita lock dia menjadi absolute. Kemudian location-nya kita lock dulu. Dia akan mengikuti yang ada di sini. Nih, jangan lupa ketika dia bloknya ngikut ada ujung di ini, kita harus delete bagian belakangnya. Kemudian bagian ininya, date-nya, itu mengikuti yang ini, date selection. Jadi pas ini kita copy, bawah, ya seperti ini. Dan ketika kita geser, dia ikut geser. Dan ini bisa kita copy ke kanan. Ini. Kemudian kita gantikan ini. Kita gantikan date new-nya ada di kolom G. Jadi kita gantikan ini menjadi kolom yang dijumlahkan adalah kolom G. Kemudian total cash-nya itu ada di kolom E. Kita akan jumlahkan kolom E. Kemudian total debt-nya itu ada di kolom total debt. Ada di kolom G. Kita tambahkan kolom G. Sorry, yang ini tadi new date ya. New date itu ada di kolom H. Kolom H. Nah, untuk ini kemudian kita bisa format dia menjadi numeric. Nah, untuk langkah cepat memformat dia jadi numeric, kita blok datanya, kemudian tekan Ctrl Shift 1. Itu untuk merubah Ctrl Shift 1. Kemudian untuk mengembalikan Ctrl Shift sebelahnya itu yang ada petik. Nih. Ya, sepertinya Kak Fidi sedang ada gangguan jaringan, lagi menunggu diingatkan kembali kepada teman-teman. Jika memiliki pertanyaannya di kolom komentar dengan nama, institusi, dan pertanyaannya. Kemudian harus diinformasikan di akhir acara nanti akan ada sesi untuk pengisian interval masing-masing. Jadi setelah ditutup acaranya nanti mohon untuk seluruh peserta mengisi link evaluasi yang telah dibagikan di kolom chat room Zoom ini juga. Sambil menunggu pembicara kita, diinformasikan juga kepada para partisipan bahwa kita nanti akan ada sesi foto bersama, sehingga mungkin bisa untuk mempersiapkan diri
terlebih dahulu selagi menunggu pembicara kita, sehingga nanti ketika si foto bersama kita bisa menyalakan kameranya masing-masing. Kembali diingatkan lagi bahwa pembicara kita sedang ada gangguan jaringan, jadi selagi menunggu beliau, mungkin bagi seluruh peserta yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung diketikkan di kolom komentar, di kolom chatnya, dengan menyebutkan nama, institusi, dan pertanyaannya, karena sesi kita kali ini, mumpung ada pembicaranya ya teman-teman, jadi sangat disayangkan kalau misalnya ada pertanyaan dan tidak disampaikan secara langsung di sesi kita pada sore hari ini. Ya, pembicara kita sudah kembali, dan saya kembalikan lagi kepada Kak Findri untuk dilanjutkan menjelaskan materinya. Oke, mohon maaf tadi jaringan saya terputus. Tiba-tiba. Boleh saya untuk di-allow untuk share screen, moderator? Ya, sudah bisa Kak, boleh silakan. Oke. Nah, sorry, teknis tadi. Kita lanjutkan untuk tadi sampai di bagian ini, di data table. Kita udah sambung lagi. Nah, di sini kita tinggal format tabelnya. Ada dua pilihan. Kita bisa lakukan format otomatis dari sini, atau kalau kita ingin lebih custom, di sini kita bisa lakukan format sendiri, manual. Di sini kita belum bisa... Belum nampak layarnya, Pak. Hah? Belum nampak ya? Layarnya belum nampak? Belum, Pak. Belum. Ada Kak. Sudah kelihatan layarnya? Masih belum, Pak. Sebentar. Sekarang sudah kelihatan. Moderator, mohon maaf, kenapa saya tidak bisa resume untuk ini ya, share screen ya? Di sini stop share screen, tapi saya nggak bisa klik resume. Mungkin kepada para panitia bisa dibantu. Saya nggak bisa next share screen. Saya udah pilih untuk ini. Hostnya tuh, Pak. Boleh dibantu hostnya?
sementara host boleh dipindahkan ke Bapaknya sebentar, Mbak. Kalau boleh. Ya, mungkin bisa dicoba lagi karena host sudah dipindahkan ke Kak Findri. Sudah muncul? Masih belum, Kak. Diinformasikan kembali kepada para peserta selagi menunggu Kak Findri sharing screen, bisa yang ingin bertanya memberikan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, institusi, dan pertanyaannya. Dan juga diingatkan bahwa nanti ketika sesi ini telah diakhiri, saudara-saudara bisa melakukan pengisian link evaluasi yang juga telah dibagikan di kolom chat room Zoom ini. Baiklah, selagi menunggu Kak Findri untuk membagikan layarnya, bagaimana jika kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, Kak? Mohon maaf, ternyata saya coba untuk share screen Risam pun nggak bisa. Kalau sampai dengan praktek terakhir tadi, apakah ada pertanyaan? Saya akan coba sambil jawab dan saya akan sambil coba untuk lanjutkan share screen. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung masuk di sesi tanya jawab terlebih dahulu ya, Kak. Di menu share screen, jadi di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di Maha dari UNRI, apakah tidak dimulai dari box dulu, Pak? Boleh Kak Findri untuk dijawab? Gimana? Sorry. Saya ulangi pertanyaannya, apakah tidak dimulai dari mock-up terlebih dahulu? Sudah dijawab. Oke. Nah, kenapa tidak mulai dari mock-up dulu? Pertanyaannya bagus. Karena dalam prakteknya sebenarnya yang tadi sudah kita lakukan waktu di Excel tadi, itu mock-up-nya sudah saya coba untuk skip. Kenapa? Karena sudah saya buatkan di PPT tadi. Sebenarnya proses mock-up itu sudah kita lewati ketika saya show di PPT tadi. Dan di pertama tadi,
kita sudah buat untuk sketsa di Excel-nya. Nah, kenapa tidak mulai dari mockup hari ini? Karena ketika proses mockup itu biasanya kita akan sedikit memakan waktu, kita harus melihat insight dari datanya itu. Jadi data itu apa saja sih yang sebenarnya mau kita tampilkan? Karena di sini untuk prakteknya waktunya cukup terbatas, jadi saya langsung skip ke praktikal di Excel-nya gitu ya. Itu untuk kenapa tidak dari mock-up-nya. Ya, apakah sudah terjawab, Kak? Bapak Maha? Ya, gimana? Baik, jika sudah cukup menjawab, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Sapta. Mohon disebutkan ulang aplikasi untuk membuat aplikasi tersebut dan di antara aplikasi tersebut manakah yang free? Boleh Kak? Aplikasi yang mana nih? Apakah aplikasi mockup atau aplikasi yang mana nih? Ya, boleh mungkin untuk Kak Sapta dinyalakan Boleh di ini pertanyaannya. Halo? Ya, boleh Kak Sapta untuk di-unmute? Sudah di-unmute, untuk pertanyaannya bisa di... Ya, silakan Kak. Oh, selain aplikasi app mockup. Selain aplikasi yang mockup.com, kita juga bisa pakai yang namanya Draw.io. Atau di Canva juga bisa. Saya sudah sambil klik ketik di chat juga, barangkali nanti bisa dibuat. Atau kita juga bisa di Google Slide. Bahkan PowerPoint juga bisa. Atau kalau aplikasi free yang sudah ada di laptop atau komputer bisa pakai Microsoft Paint. Yang free ataupun yang biasa. Kalau untuk yang free, itu yang Draw.io, itu free. Jadi kita bisa mockup di situ. Dan di situ ada item-item yang bisa mendukung kita untuk di mockup-nya itu lebih jelas kepada user. Kalau kita mau di situ nanti akan tampil card yang menampilkan angka dan gambar. Nah, di situ bisa ditambahkan ikon-ikon yang mendukung. Jadi misalkan kita langsung tambahkan angka atau kayak tadi yang di situ kita bisa tambahkan seperti grafik garis atau grafik batang di situ. Itu pakai Draw.io. Kalau mau yang versi PC yang portable, kita bisa pakai Pencil. Pakai Pencil. Itu kita sudah ketik di aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mockup. Ada lagi? Ya, apakah sudah menjawab Kak Sapta? Apabila sudah menjawab, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baiklah, pertanyaan berikutnya dari Resia Norviana, Universitas Pamulang. Selain Excel, software atau aplikasi apalagi untuk membuat dashboard? Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi tersebut? Boleh Kak, silakan. Oke, saya langsung jawab. Karena sebelum ke variasi atau aplikasi apa aja yang bisa kita pakai untuk dashboard, yang pertama saya akan jelaskan dulu. Yang paling simple dan paling custom itu adalah Excel. Jujur, ketika kita mau membuat visual apapun, walaupun harus melakukan istilahnya asap dan cermin, kita tinggal tempel-tempel dan tutupi dengan objek lain, itu sangat fleksibel Excel. Kenapa? Karena dia berupa sel. Jadi angka-angkanya bisa kita masukkan ke dalam sel, kemudian kita timpa dengan beberapa objek. Nah, pertanyaannya adalah
software apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan visualisasi? Visualisasi atau data visualization itu biasanya menggunakan banyak software. Di antaranya salah satu yang dia sudah mulai dikenal masyarakat itu adalah Power BI. Ada juga namanya Tableau. Jadi selain Tableau ada juga namanya ClickView. Dan kalau mau yang gratis dan itu sudah familiar dan kita semua punya akunnya adalah Google Data Studio. Di Google Data Studio itu sumber datanya bisa banyak. Kita bisa sambungkan dia ke data-data eksternal ataupun kita juga bisa sambungkan dia ke sumber data yang ada di Google Drive kita. Bahkan kalau yang sudah biasa bermain dengan Google Form, itu tracking respon Google Form itu bisa langsung disambungkan ke Google Data Studio. Jadi visualisasi itu tidak terbatas pada softwarenya. Kalau mau yang gratisan, Google Data Studio sudah cukup membantu, gitu. Termasuk Excel. Tapi karena Excel berbayar, dalam istilah kita di sini, Excel itu sebenarnya berbayar. Kalau mau yang gratisan bisa pakai Google Spreadsheet atau Google Sheet. Itu ya. Jadi ada banyak software. Kalau kelebihan dari masing-masingnya, yang jelas harga itu untuk Tableau dengan Power BI lumayan mahal untuk kalangan mahasiswa yang hanya menggunakannya sesekali, tidak setiap hari. Kalau untuk corporation mungkin murah Power BI dan Tableau. Untuk ClickView itu kelebihannya adalah dia ringan dan bisa fleksibel untuk datanya. Kelemahan kelemahan dari ClickView ini dia agak sedikit bukan simple. Jadi kalau saya bilang itu terlalu kompleks untuk orang-orang yang baru mulai belajar visualisasi. Jadi yang paling mudah di sini adalah Power BI. Kedua Tableau, baru setelah itu terakhir ClickView. Sedangkan yang lain banyak sih untuk visualisasi. Kalau mungkin bisa browse untuk software data visualization. Di situ akan banyak muncul dan rata-rata didominasi oleh ClickView, terus ada Tableau dengan Microsoft Power BI. Itu yang mendominasi saat ini. Itu. Sudah cukup? Ya, apakah sudah menjawab, Kak Resia? Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Mahalagi. Beliau adalah seorang dosen manajemen di UNRI. Mau menanyakan kesediaan Bapak untuk memberikan webinar tersebut sebagai narasumbernya. Gimana? Pertanyaannya saya belum ini nih. Apakah... Sepertinya itu merupakan pernyataan, Kak. Jadi apakah Kakak bersedia jika mengisi acara webinar di UNRI? Untuk webinar, saya akan lihat jadwalnya jika memang tidak ada tabrakan dengan jadwal kerja saya. Ini salah satunya saya jelasin dulu kenapa tanggal 1 itu dari panitia mungkin kemarin sudah menghubungi sebelum-sebelumnya, seharusnya bulan-bulan sebelumnya, tapi karena jadwal di kantor sedikit padat, jadi mungkin hanya bisa di hari-hari seperti ini. Mungkin weekend atau di tanggal-tanggal yang memang libur gitu. Itu ya, Maha ya? Ya, Pak. Gimana? Kembali kepada Baik, Pak. Makasih, Pak. Kalau boleh nanti saya minta nomor kontaknya, Pak ya. Bisa. Melalui panitia nanti. Saya tinggalkan dengan tim panitia untuk... Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Apakah sudah menjawab, Pak? Makasih, Bu. Dipersilakan kembali kepada para peserta. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh meninggalkan pertanyaannya di kolom chat, atau mungkin bisa menggunakan fitur raise hand dan akan kita unmute apabila ingin menanyakan, apabila memiliki pertanyaan. Dan juga diinformasikan bahwa dipersilakan untuk mengisi form evaluasi yang telah diberikan linknya di kolom chat.
Bagaimana Kak Findri, apakah sudah bisa melakukan share screen? Saya coba sekali lagi. Dia masih tetap resume. Baiklah, mungkin selagi menunggu Kak Findri untuk mencoba share screen, ada pertanyaan lagi Kak dari Muhammad Amiruddin dari Unpam. Apa kira-kira solusi Maps agar tidak menggunakan gambar? Langsung saya jawab ya. Solusi salah satunya Maps agar kita tidak harus menambahkan gambar itu bisa beberapa cara. Salah satunya kita bisa membuat yang namanya lewat Microsoft Visual Basic Application yang tertanam di Excel. Jadi ada VBA atau macros, biasanya orang kenalnya macros. Itu kita bisa create map dari sana. Atau solusi lain yang paling mudah adalah upgrade Microsoft Office-nya. Karena di 2016 ke atas, itu sudah ada yang namanya Power Map. Nah, Power Map itu sudah sangat membantu kita untuk membuat map sesuai dengan location yang kita sudah definisikan di awal. Jadi kita tinggal cari map mana yang akan kita pakai, dia langsung memberikan rekomendasi bahwa map ini bisa digunakan gitu di 2016 ke atas. Kalau sekarang mungkin bisa beli Microsoft yang 365. Microsoft Office 365 itu sudah sangat lengkap. Bahkan map-nya kita tidak perlu lagi menggunakan gambar. Dia langsung bisa insert map dari Mac Office-nya. Gitu ya. Itu aja, Ika. Ya, baiklah Kak. Diinformasikan kembali kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi link evaluasi yang telah tertera di kolom chat. Dan karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 17.00 dan mungkin masih terkendala share screen-nya, mungkin kita bisa memasuki sesi yang berikutnya terlebih dahulu ya Kak, mohon izin. Ya. Kita akan memasuki sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk seluruh peserta, dimohon untuk menyalakan kameranya masing-masing karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi untuk acara kita pada sore hari ini. Ya, kepada para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya dan juga kepada para panitia juga bisa untuk menyalakan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Ya, apabila yang terkendala sinyal dan tidak bisa menyalakan kameranya, tidak apa-apa. Jadi untuk yang bisa menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Dan saya akan memberikan instruksi hitungan 1 sampai 3. Nanti kita akan memiliki sesi foto bersama sebanyak 4 kali. Jadi dimohon untuk memberikan senyuman terbaiknya. Apakah para panitia sudah siap? Oke. Ya, baiklah jika sudah siap, saya akan melakukan hitungan ketiga dan mohon untuk memberikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, baiklah sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, untuk yang kedua kalinya, kita berikan senyuman yang terbaik. Mohon untuk semuanya tersenyum. 1, 2, 3. Baiklah, dan yang sesi foto terakhir kalinya, kita berikan senyum yang lebih meriah lagi. Dan saya akan menghitung 1 sampai 3. Dan 1, 2, 3. Ya, baiklah, itu adalah akhir dari sesi foto bersama kita. Dan selanjutnya, karena share screen tidak bisa dilakukan. Mbak, sebentar. Tadi kan dijanjikan mau unhide workbook-nya, belum jadi tuh. Iya, sebentar.
Ya, kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesi webinar kita tidak dapat dilanjutkan dikarenakan terkendala dalam share screen, dan nanti recordingnya juga akan diberikan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nina Valentika selaku perwakilan dari Prodi Matematika Universitas Pamulang. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Findri Hardiansyah atas materinya yang sangat luar biasa sekali, dan tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti acara webinar kita pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Dan kita telah berada di penghujung acara. Sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa dimohon untuk mengisi link evaluasi yang telah diberikan di kolom chat. Dan karena acara kita sudah pada di penghujung acara dan sudah menunjukkan pukul 17.00, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Hmm.